Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul menyimak sebagai suatu keterampilan berbahasa. Perkenalkan, nama saya Feza Herdialanda. Saya Riza Ramadita. Saya Titania Priscilia. Saya Diana Yustasari. Saya Mafenya Amelia. Saya Karisma Yunafianti. Saya Tiara Gita Cayani. Saya Karisma Yunafianti. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang batasan dan pengertian menyimak. Beberapa pendapat mengenai pengertian menyimak. 1. Henry Guntur Tarigan. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lamban-lamban lisan dan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara melalui ujar atau bahasa lisan. Yang kedua, Russell dan Russeller. Dalam Trigan, menyimak bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Yang ketiga, Subana dan Sunarti. Menyimak adalah mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian, interpretasi serta apresiasi untuk memperoleh informasi secara lisan. Yang keempat, Dr. Natasha Mitah Hanapi. Panduan Bahasa dan Sastra Indonesia. Menyimak adalah mendengarkan secara khusus dan terpusat pada objek yang disimak. Yang kelima, Dejagon Tarigan. Menyimak dapat didefinisikan sebagai sesuatu aktivitas yang mengucap kegiatan mendengar dan berbunyi bahasa, mengidentifikasi, memilih, dan mereaksi atas makna yang terkandung dalam bahasa simakan. Baiklah, saya Riza Ramadita akan menjelaskan tentang tahap-tahap menyimak. Menyimak adalah suatu kegiatan yang merupakan suatu proses. Dalam proses ini terdapat tahap-tahap. Tarigan menyimpulkan 5 tahap dalam proses menyimak, yaitu 1. Tahap mendengar. Dalam tahap ini kita mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh sang pembicara dalam ujaran atau pembicaraan. 2. Tahap memahami, yaitu tahap mengerti dengan baik isi pembicaraan yang disampaikan oleh sang pembicaraan. 3. Tahap menginterpretasi, yaitu tahap menafsirkan isi dalam cermat dan teliti ujaran sang pembicara. 4. Tahap mengevaluasi, yaitu tahap menilai pendapat dan gagasan, keunggulan dan kelemahan, serta kebaikan dan kekurangan sang pembicara. 5. Tahap menanggapi, merupakan tahap terakhir dalam menyimak. Baiklah, nama saya Diana Yustasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam menyimak. Mengklasifikasikan menyimak berdasarkan 23.1 sumber suara. Berdasarkan sumber suara yang disimak, penyimak dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, intrapersonal listening atau menyimak intrapribadi. Sumber suara yang disimak berdasar dari diri sendiri. Ini terjadi di saat kita menyendiri, merenungkan nasib diri, menyesali perbuatan sendiri, atau berkata-kata dengan diri sendiri. Yang kedua, interpersonal listening atau penyimak antar pribadi. Sumber suara yang disimak berdasar dari luar diri penyimak. Misalnya, dalam percakapan, diskusi, seminar, dan sebagainya. Nama Tiara Gita Cayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penyimak bahan yang disimak. Berdasarkan pada cara penyimak bahan yang disimak dapat diklarifikasi sebagai berikut. 1. Menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif ialah kegiatan menyimak tidak memerlukan perhatian, ketentuan, dan ketelitian, sehingga menyimak hanya memahami seluruh secara garis besar saja. Menyimak ekstensif meliputi 1. Menyimak sosial, berlangsung dalam situasi sosial, misalnya orang yang mengobrol, bercengkraman mengenai hal-hal menarik perhatian semua orang dan saling menyimak satu dengan yang lainnya. 2. Menyimak sekunder, mendengar secara kebetulan, maksudnya menyimak sambil mengerjakan sesuatu. 3. Menyimak estetik, yakni menyimak duduk terpaku menikmati suatu pertunjukan, misalnya lakon drama, cerita, puisi, baik secara langsung maupun mendengarkan radio.
4. Menyimak pasif merupakan penyerapan suatu bahasa tanpa upaya sadar. Contohnya, tukang becak yang biasa mengantar turis asing secara tidak langsung pandai berkomunikasi menggunakan bahasa asing. Yang kedua, menyimak intensif. Menyimak intensif adalah kegiatan menyimak dengan penuh perhatian, ketentuan, dan ketelitian sehingga penyimak memahami secara mendalam. Menyimak intensif meliputi 1. Menyimak kritis bertujuan untuk memperoleh fakta yang diperlukan. Penyimak menilai gagasan, ide, informasi dari pembicara. Contohnya, orang yang menghadiri seminar akan memberi tanggapan terhadap isi seminar. Yang kedua, menyimak interogatif merupakan kegiatan menyimak yang menuntut konsentrasi dan selektivitas, pemusatan perhatian, karena penyimak akan mengajukan pertanyaan setelah selesai menyimak. Contohnya, seseorang yang diinterogasi oleh polisi karena telah melakukan kejahatan. Yang ketiga, menyimak penyelidikan, menyimak dengan tujuan menemukan. Contohnya, polisi melakukan menyimak penyelidikan saat tersangka menjawab pertanyaannya. 4. Menyimak kreatif berhubungan dengan imajinasi seseorang. Penyimak dapat menangkap isi yang terkandung dalam puisi dengan baik karena ia berimajinasi dan berapresiasi terhadap puisi tersebut. Kelima, menyimak konsentratif merupakan kegiatan untuk menelaah pembicara atau hal yang disimak. Kegiatan ini memerlukan konsentrasi penuh dari penyimak agar ide dari pembicara dapat diterima dengan baik. Keenam, penyimak selektif dilakukan dengan menampung aspirasi dari pembicara dengan menyeleksi dan membandingkan hasil simak dengan hal yang relevan. Contohnya, menyimak acara televisi dan memilah mana yang boleh ditonton oleh anak kecil dan mana yang dilarang. Perkenalkan, saya Lavenia Aprilia akan menjelaskan tentang materi berdasarkan tujuan menyimak. Tujuan menyimak dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama, menyimak sederhana, terjadi dalam percakapan ringan dengan teman atau percakapan melalui telepon. Yang kedua, menyimak diskriminatif, menyimak untuk membedakan suara atau perubahan suara. Contohnya, orang yang marah mengeluarkan nada suara yang berbeda dengan orang yang sedang bergembira. Yang ketiga, menyimak santai, menyimak untuk tujuan kesenangan, contohnya film, drama, komedi, dan sebagainya. Yang keempat, menyimak informatif, menyimak untuk mencari informasi, contoh menyimak siaran televisi, radio, pengumuman, dan sebagainya. Yang kelima, menyimak literatur, menyimak untuk mengorganisasikan gagasan, contohnya membahas hasil penemuan. Yang keenam, menyimak kritis, adalah sejenis kegiatan menyimak yang berupa untuk mencari kesalahan atau kekeliruan, bahkan juga butir-butir baik dan benar dari ujaran seorang pembicara dengan alasan-alasan yang kuat yang dapat diterima oleh akal sehat. Contohnya, ketika mengikuti seminar proposal skripsi, karena ada hal yang kurang bisa diterima dan dimengerti, maka saya meminta pada narasumber untuk menjelaskan maksudnya. Perkenalkan, di sini nama saya Tania Priscilia. Saya akan menjelaskan tentang taraf aktivitas penyimak. Berdasarkan pada titik pandang aktivitas penyimak dapat diklarifikasikan. Yang pertama, kegiatan menyimak bertaraf rendah atau silent listening. Kegiatan menyimak bertaraf rendah berupa penyimak baru sampai pada kegiatan memberikan dorongan, perhatian, dan menunjang pembicaraan. Biasanya aktivitas ini bersifat nonverbal, seperti mengangguk-angguk, senyum, sikap tertib dan penuh perhatian, atau melalui ucapan-ucapan pendek seperti benar, saya setuju, ya, dan sebagainya. Yang kedua, kegiatan menyimak bertaraf tinggi atau active listening. Pada kegiatan ini, penyimak sudah dapat mengutarakan kembali isi bahan simakan. Pengutaran kembali isi bahan simakan menandakan bahwa penyimak sudah memahami isi bahan simakan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan menyimak. Tujuan utama menyimak adalah untuk menangkap dan memahami pesan, ide, serta gagasan yang terdapat pada materi atau bahasa simakan. Tarigan menyimpulkan bahwa ada 8 tujuan menyimak, yaitu yang pertama, menyimak untuk belajar, kedua, menyimak untuk menikmati, ketiga, menyimak untuk mengevaluasi, yang keempat, menyimak untuk mengapresiasi,
Yang kelima, menyimak untuk mengomunikasikan ide-ide, gagasan maupun perasaan sendiri kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Yang keenam, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi dengan tepat. Yang ketujuh, menyimak untuk memecahkan masalah serta kreatif dan analisis. Yang kedelapan, menyimak untuk meyakinkan dirinya terhadap sesuatu masalah atau pendapat yang selama ini meragukan. Itulah hasil presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.